Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Munir Aswad. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan terkait metode regulavalsi dalam mata kuliah metode numerik. Nah, mau tahukah apa itu metode regulavalsi? Itu salah satu bagian dari metode tertutup. Nah, mari kita bahas sedikit dan langsung ke contoh soal. Ya, ini materi yang saya ambil dari Rinaldi Munir, topik khusus informatika 1 dari ITB. Saya kemas sedikit, metode tertutup. Nah, metode tertutup ini diperlukan selang antara A dan B yang mengandung minimal satu buah akar. Jadi itu selangnya itu pasti akan memuat satu buah akar dari selang yang ada itu. Nah, kemudian syarat cukup keberadaan akarnya itu jika FA nanti selangnya itu FA kali FB itu lebih kecil dari 0 dan Fx menerus di dalam selang A, B, maka paling sedikit terdapat satu buah akar persamaan Fx sama dengan 0 di dalam selang A, B. Nah, maksudnya apa? Maka paling sedikit pas syarat utamanya itu Fa kali Fb itu lebih kecil daripada 0 dan Fx ini akan meneruskan di dalam selang itu. Nah, jadi akan terus akan dilihat. Nah, maka itu pasti akan dapatkan paling sedikit satu buah akar di Fx sama dengan 0 dalam selang A kali B. Dengan kata lain, selang A, B harus berbeda tanda pada nilai-nilai fungsinya supaya terdapat minimal satu buah akar. Nah, ini contoh bentuknya. Nah, ini ada berapa kemungkinannya? Ada yang melengkung, ada yang bergelombang. Kalau lebih kecil, kalau lebih besar. Kalau tidak ada akarnya tuh bentuknya seperti ini. Nah, ini cara bentuknya ini ntar aja. Nah, metode tertutup itu ada dua. Yang ini ada metode bagi dua dan regulavalsi. Nah, kita akan lebih fokus ke regulavalsinya. Nah, ini bagi dua. Nah, ini regulavalsi. Nah, regulavalsi ini kalau bahasa eneng paham ini membackup bagi dua yang mempunyai kelemahannya tuh kecepatannya tuh sangat lambat. Jadi tuh konvergensinya tuh banyak sehingga memperlambat. Nah, kecepatan konversi dapat ditingkatkan bila nilai A dan B juga ikut dihitung nih. Jika diperhitungkan, logikanya bila FA lebih dekat ke 0 daripada FB, tentu akan lebih dekat ke X sama dengan A daripada X sama dengan B. Metode yang memanfaatkan nilai FA dan FB ini adalah metode regulavalsi. Itu dalam bahasa Latin atau bahasa Indonesianya metode posisi palsu. Kayak itulah trik lah supaya kita tahu jawabannya kan sering pasti. Nah, ini bentuk regulavalsinya. Dia bisa bilang kayak gelombang tapi nggak tergelombang. Nah, dia pasti ada gradien dari garis A ke garis B. Nah, ini panjang ini. Gradien garis AB sama dengan gradien garis BC. Nih, BC. Maka terbentuklah konsep ini. C sama dengan B kurang FB kali B kurang A per FB kurang FA. Nah, ini adalah teknik kode perintah. Kalau kita menggunakan kayak Python dan lain sebagainya. Secara umum, metode regulavalsi lebih cepat daripada metode bagi dua. Tetapi ada kemungkinan metode regulasi lebih lambat. Kasus seperti ini akan terjadi bila kurva fungsinya cekung di selang A, B kayak begini. Akibatnya garis potong selalu terletak di atas kurva atau selalu terletak di bawah kurva. Nah, kalau ketemu kejadian ini bagaimana nih? Nah, ada juga caranya, yakni pada kondisi masih jelaskan dikit. Pada kondisi yang paling ekstrim, B kurang AR tidak pernah lebih kecil dari epsilon. Salah satu titik ujung selang dalam hal ini B selalu tetap untuk setiap leraan R sama dengan 0,1,2 dan seterusnya. Titik ujung selang yang tidak pernah terbunuh dinamakan titik mandek. Titik mandeknya ini ada nih. Nah, pada titik mandek itu BR kurang AR sama dengan B kurang AR sama B kurang AR.
jika R sama dengan 0,12 dan seterusnya. Nah, ini contohnya nih. Ini mandet nih, banyak ini mandet nih, karena sama ini FB-nya nih, sama semua nih. Nah, akhirnya apa? Untuk mengatasi hal ini, ini solusinya nih, untuk ini kondisi penertiban algoritma harus ditambah dengan memeriksa apakah FC sudah sangat kecil. Nah, kondisinya itu jadi ABS A kurang B lebih kecil epsilon 1. Nah, bila perubahan diterapkan pada soal pencarian akar di epsilon 0,1, raranya akan berhenti pada R12 kalau pakai sebelumnya. Nah, ini metode perbaikannya. Jika ini kejadian, maka nilai F pada titik mandai harus diganti dengan setengah kalinya. Nah, tahulah untuk menghitung akar fx sama dengan ex kurang 5x kuadrat di dalam selang 0,1 dengan nilai galatnya 0,01 dengan metode perbaikan regular falsi ada sebagai berikut. Nah, kita lihat nih. Nah, di sini kan yang buat panjang nih, panjang. Nah, itu kita bagi setengah, dapat nilai. Kemudian kita lanjut. Ada yang sama lagi, kita bagi dua lagi, sehingga menghasilkan 0,09 ini sampai kita stop di sini. Nah, dengan hampir nilai akar 0,605267. Seperti itu. Ya, berikutnya kita akan langsung bahas ke contoh soalnya. Oke, kita akan mulai. Ini ada contoh soal, yakni Euler pangkat X ditambah 5X kurang 5. Nah, langkah kita sebelumnya ada selang juga nih, 0,1. Caranya adalah kita harus tahu nilai A dan B-nya, yakni selang 0 dan 1. Kemudian kita harus cari nilai FA-nya. Nilainya FA itu adalah sama dengan EXP dalam kurung 0. Nah, kita ikut nih ya persamaannya ya. Ditambah 5 kali ini dikurang 5. Kita dapat nilainya kan? Nah, untuk FB-nya sama. Tapi kita untuk mempermudah kita tarik sini. Nah, FC-nya memang kita belum tahu. Nah, di sini kita akan cari tahu. FC-nya itu adalah nilai dari B dikurang dalam kurung FB dikali selisih dari B kurang A. Kita bisa tulis 4. Oke, sebentar. C4. Kemudian kita harus bagi. Bagi berapa? Ya, FH4 dikurang 4. Selisih dari itu juga, jangan lupa. Sebentar. Maka hasilnya itu adalah ini. Nah, kita sudah dapat hasilnya. Kemudian, untuk lanjut, kita lanjut nih ya. Lanjut. Ini pakai if, rumus if. Rumus if dari FA dikali FC lebih besar 0 dari C dan A. Maka kita dapat ini. Berarti tetap pakai huruf C. Untuk B, kebalikannya. FA, kita tetap pakai if. FA dikali FC kemudian lebih kecil dari 0 C A. Nih, kita dapat nih. Kemudian ini kita tarik ke bawah untuk mempermudah. Dan C kita tarik juga. Maka kita dapat nilai seperti ini. Untuk selang baru lebihnya ada keterangan kita bisa tarik. Untuk selang baru dia pakai rumus F tetap kali FAFC lebih kecil dari 0 AC atau CB.
Dan hasilnya CB. Untuk lebih, itu kita pakai if. If F4 kali GF4 tetap FAFC kali. Kemudian ABS dari C4 D4 C dan D selisih ini dan selisih ini. Maka hasilnya ini. Dengan keterangan lanjut. Nah, kita akan coba lanjut. Kita akan ambil 10. Nah, untuk mempermudah kita tarik dari yang satu. Kita tarik, kita klik tengah, maka kita bisa lihat nih. Nah, tapi kita lihat nilainya sama. Nah, tadi kita bahas tentang perbaikan metode. Nah, cara untuk memperbaikannya adalah kita lihat ini 2,71. Nah, kita lihat bawahnya. Kalau bawahnya sama, kita harus membaginya dengan 2. Apa yang terjadi? Ini akan terjadi. Maka semua akan berubah. Lihat nih, berubah dia. Di bawahnya tetap sama. Kita lihat nih, oh ini sama nih. Ini kita akan bagi lagi. Bagi 2. Terus sampai stop. Dan berhentinya sampai di 4. Nah, untuk membuat tabelnya, kita bisa ambil dari nilai CFC. Kita langsung masuk insert. Kita klik nih, insert line card. Kita pilih yang ini. Oh, sebelum itu kita harus blok dulu C sama FC-nya. Baru kita lakukan yang kayak tadi. Ini klik, kemudian ini. Nah, kita bisa lihat hasilnya. Seperti ini. Yang biru ini adalah C. Yang orange ini adalah FC-nya. Nah, kita bisa ulang juga untuk yang A dan B. Kita ulang yuk, sebentar. Ini A. Ini FA. Ini untuk FA-nya. Dan ini untuk FB-nya. Sebenarnya kita bisa sampai stop di 4 saja. Karena kita sudah lihat sendiri bahwa dia stopnya itu di iterasi 4. 1, 2, 3. Dia stop di iterasi 4. Mulai 4 sampai seterusnya. 0 sampai 3 dia masih lanjut. Jadi kita bisa ini. Kita contoh aja nih ya. Kita bisa edit. Jadi sampai 3 aja. Nah. Ini terakhir. Karena kenapa? Ya, dia berhenti sampai 3. Sudah. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.